Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Oke teman-teman, di depan saya ada sebuah power supply ya, power supply untuk home theater LG ya teman-teman. Ini sudah saya copot ya. Untuk kelengkapannya ada di boxnya ya, tidak saya lampirkan. Di sini saya langsung fokus ke power supply saja. Nanti untuk lengkapnya nanti pas power supply ini udah berhasil nyala ya, nanti kita akan pasang. Jadi info yang punya ini power supply sempat diganti untuk IC PWM nya ya. Katanya ini kan jebol nih, terbakar. Yang bukan yang ini ya, yang ini teman-teman, jebol terbakar ya, pecah, diganti sama dia. Tetapi ya seperti itulah ya user ya, ketika dicolokkan trip ternyata ya. Jadi masih masalah. Kita lihat di bagian bawahnya, di seperti ini ya, banyak ini habis sisa solderan dari yang punya dan banyak karat ya. Nanti kita bersihkan dan kita bereskan. Dan ini dia solderan juga di sini, mungkin dia habis dicek sama dia. Oke, langsung kita bersihkan dulu, kita cek ya apakah benar ini short atau tidak. Caranya yang pertama kita pastikan di elko ini ya, cek dulu ya. Kalau jarumnya multitester bergerak dua-duanya ketika ditempelkan ya, itu berarti masih ada, masih ada, emang short ya teman-teman. Kalau diganti spare part lagi yang lain ya bisa saja sih sebenarnya ya yang rusak nanti. Tapi kita akan coba gacun dulu ya. Kalau sudah kita ketemu tidak ada yang rusak ya, kita gacun di bagian power supply nya. Oke, kita akan cek dulu. Kita menggunakan multitester ya, seperti ini. Kita ukur, biasa multitester dikali ohm ya, kali berapapun tak masalah, 1 atau 10. Kita ukur di elko yang besar ini, plus minus tak apa, bolak-balik. Kalau jarumnya bergerak kedua-duanya ketika tempelkan ya, berarti bolak-balik itu bergerak ya, itu tandanya short nih, masih ada yang short. Kita coba ini elko nya ya, kita tempelkan ya, bergerak ya, coba kita balik. Oke, fix ya. Kita coba copot IC yang ini 8 kaki nih, PWM ya, sama MOSFET nya kita copot. Oke, kita copot dulu. Oke teman-teman, setelah kita cabut ya MOSFET dan PWM nya, ini tipenya berapa yang dia ganti ya teman-teman, sebentar. Ini TOP 245PN ya, seharusnya bukan ini tipenya ya teman-teman. Nanti akan kita ganti dengan tipe yang bawahnya ya. Sama ini MOSFET nya berapa nih, 11N80C 11, mungkin gak kelihatannya di situ, 11N80C teman-teman. Coba kita ukur setelah kita cabut. Setelah kita cabut, oke, kita ukur ya. Nah, tidak bergerak ya, ntar sip. Nah, ini tempel bergerak ya. Nih. Kita tempel, tidak bergerak, dibalik. Bentar. Nah, bergerak ya. Bentar, nggak kelihatan. Agak kelihatan. Sebentar. Ini aja gitu. Tempel, bergerak ya. Kita balik. Tidak bergerak ya, coba kita di X
100. Bergerak ya, tidak full. Nah, dia tidak bergerak ya, tidak ada yang konslet lagi ya. Oke, kita akan cek yang lain ya. Nah, ini jalurnya pada sudah berkarat, banyak karat ya. Kita akan cek dulu ya teman-teman. Setelah saya cek, ini ada tambahan ya, elko-nya putus kakinya, rusak juga, udah saya ganti ya. Ini ukurannya 450, 450, 180 mikrofarad. Oke, terus kita memakai gacun ya teman-teman. Pemasangannya gacunnya itu, ini kabel biru tidak saya pakai, yang merah ini ke kaki tengah yang sini ya, yang MOSFET ya, yang ini kan tadinya gini nih ya. Nah, kita tempel yang di tengah ini ya, jalurnya. Oke, terus yang hitam ini ke min elko. Oke, kita balik ya. Nah, seperti ini. Di sini kan ini jalurnya nih. Nah, ke sini ya. Di sini min elko nya di sini. Jalurnya sini. Min elko, ini plus elko nya ya. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Ini saya pakai hanya untuk mengetahui apakah tegangan yang ke power amplifier keluar atau tidak ya dulu ya teman-teman, sebelum kita on kan. Jika keluar berarti bagian ke power amplifier ini normal semua. Karena normalnya untuk PSU ini keluar tegangan ketika di on kan ya, bukan keadaan standby. Oke, kita langsung ukur dulu ya. Kita siapkan multitesternya dulu. Mana ya pro-nya ya teman-teman, biar sini aja coba. Tidak bisa, harus dipegang teman-teman. Oke, kita pegangin saja. Ini ya, kelihatannya gitu kan ya. Ini pin yang ujung ya, jadi berurut dari si ujung sini sampai sini, simak ya. Kita akan colokkan dulu. Kita colokkan. Oke, kita ukur ya, dari ini negatifnya, ini positifnya ya. Kita ukur tegangannya 31 ya, 0,7, 0,8 ya. Oke, sama pin yang kedua, ketiga, sama keempat, ground, kelima, ground, keenam, 2,25 ya. Ukur. Oke, gak ada ya. Oke teman-teman, tegangan 30-nya sudah keluar. Jadi gacunnya kita copot dan kita akan ganti AC PWM switchnya ya teman-teman. Setelah kita copot gacunnya dan MOSFET-nya kita pasang lagi ya teman-teman, ada beberapa part yang saya ganti ya teman-teman, sebagai berikut ya. IC switchnya ini kebakar ya, yang menyebabkan konslet, dan elko ini udah saya ganti, dia bawaannya rusak ya, copot kakinya, ini yang saya ganti ini, sama IC switch ini, terus sama
dioda 10 voltnya yang rusak ya, saya ganti. Terus sama yang otokoplernya saya ganti karena kakinya sudah karatan, ini banyak karatan ya semuanya. Udah hanya itu aja sih yang saya ganti, elko ini sama switch ini yang kebakar ya. Udah itu aja, sama yang dioda 10 volt sama yang ini ya 10 volt yang ini nih, yang dekat ini DZD ini ya, yang ini. Oke. Sama yang autocoupler. Oke, langsung kita coba tes tegangan-tegangannya ya. Kita tes tegangan-tegangannya, terutama yang di sini tes poinnya ya, teman-teman, untuk teman-teman sebelum kita pasang ke unit ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Sama yang di sini yang 32 nggak bakalan keluar ya. Sama yang 3,6 ya. 14 volt di sini, 14 volt, ada 3,2, 3,3 ya, bisa 3,7-an keluarnya ini. Kemudian 6 volt, 6 volt ya, semuanya FL plus, FL min, PKK. Oke, kita coba tes. Kita colokan. Bismillah. Oke. Kita groundkan di yang minus di ground. Yang minus di ground. Kita pakai sini aja. Oke. Groundnya di pin 4 sini. 1 2 3 4 ground ke di sini ada test poinnya ya. 3,6 kita ukur. 3,7 ya. Oke. Kemudian kita ke sini, ke bentar. Sini. Nah, sini. Ke 14 volt. 15 ya, hampir ya. Oke. Kemudian nongol ini 14 ini. Sama sebelahnya 14 ya, ini 15 ya. Kemudian VCTRL sini ketiga, pin 3. Nah, dia nggak ada ya. Kemudian ini ground, ini 3,7 ya. Pin 1 2 3 4 5 6, pin 6 3,7 juga. PCTRL kosong ya. Ground 6 volt nih. Ini teman-teman lihat aja, ada tes poinnya kok ya. Ini 6 volt. Oke, 6,5. Oke. PKK minus harusnya ya, minus 22, 21 ya. Tuh. FL min minus 19. FL plus minus 15, 14 ya. Nah, gitu. Oke. Tuh, langsung kita coba pasang di unitnya. Ini kita telah pasang ya, tapi ke soket ini dulu, ke power amplinya belum ya. Kita akan nyoba ukur tegangannya dulu ya. Itu range-nya sih 25 ke 30 ya. Jadi kalau dia keluar 25 di atas, di bawah 30 ya masih oke. Kita coba nyalakan. Oke, normal ya. Kita coba ukur tegangan ininya. Nah, sini nih ininya. Gitu. Kita coba ukur di ground dan di 2 nya. Nah, ini off ya. Sebentar, kita di pin ground sini. Ya, pin ground sini. Ke pin 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oh, itu 24 ya. 24, sekian. Ini off ya, kita nyalakan lagi. Oke, kita coba 25,6 ya. Oke. Tuh, portable ya. Oke,
lalu kita akan pasang, coba ya berfungsi normal apa enggak ke power amplinya. Oke, lanjut teman-teman, kita langsung coba pasang ya. Apakah ini setelah kita perbaiki yang sudah saya jelaskan kembali normal? Kita coba nyalakan. Oke, muncul hello volume, kita coba naikkan. Oke, turunkan. Oke, normal. Kita coba DPD nya keluarga. Kita dulu ininya dibuka dulu ya. Buka dulu. Coba kita ke ini dulu, DPD ya. DPD kita coba keluarkan. Kita tes dulu ya. Wah, keluar ya. Masukkan lagi. Oke, normal. Terus kita ke FM. Wah, normal ya. Berisik tuh. Ini ampli. Oke. Coba kita pakai USB. Tapi sebentar doang ini musiknya, takut copyright. Oke, kita coba. Kita coba, kurang tetap apa? Coba. Ah, tuh, nomor. Nah, normal ya. Oke. Takut copyright ya, itu normal. Oke. Sekian dulu tutorial dari InfoGatKit. Jika video ini bermanfaat, terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.